Assalamualaikum abang bro, empo bro, sehat ya semuanya ya. Ini seger banget nih, penter nih hari ya. Kemarin aneh jalan-jalan ke kebun bonsai, numpang ngopi di Balai Bang Encop ya. Dia ngapain? Dia ngurus bonsai. Yuk kita impleng pohon bonsai, kita impleng bagaimana proses bonsai ya. Terus sambil di Balai Bangki HP lagi kalau kita nggak ngimpleng kate, kita impleng tuh kata bonsai. Jangan kemana-mana sambil nikmatin kebun bonsai, kita ngimpleng kata bonsai. Jangan pindah ke kate selanjutnya dulu sampai kita dapat hikmahnya. Yuk kita impleng kate bonsai. Kita jumpa lagi di Balai Bang Yi channel dengan Bang Munir pastinya. Tapi kali ini aneh lagi mau numpang ngopi nih. Di mana? Di yang punya balai, namanya Balai Bang Encop. Tuh aneh pirit tuh gambarnya tuh, kelihatan tuh balainya. Mana sepeda digantung lagi. Yuk kita lihat dia lagi ngapain sini. Ini orang kreatif banget ya. Kita lihat dia lagi ngapain ini. Lagi ngecat. Apa yang dicat nih? Apaan tuh bang yang dicat bang? Bikin pot. Apa tuh namanya bikin pot? Iya, iseng-iseng berarti ya. Hah? Ini kayaknya buat pohon apa ini bang? Pohon apa nih? Buat pohon sengganian. Oke abang Po, ini dia nih memang bonsai ya. Apa aja dibikin bonsai ya? Galak kelapa, ntar lagi kayaknya pohon pisang mau dibikin bonsai sama dia ya. Abang Po nanti kita ngimpleng kate bonsai lah ya. Mumpung kita lagi di tempat orang apa yang namanya Bang Encop nih yang bikin bonsai. Gimana Bang Encop bonsainya? Udah ada berapa nih Bang Encop bonsai nih kira-kira nih? Dikit lah. Hah? Palingan 35. 35 bujung. Satu aja kita ngurusinnya ampek ya. Ini dia 35. Gimana nih? Kalau 35 nih. Tidur. Biarin aja dia ngecat, kita nyolong gambar pun-punannya dah ya. Kita ambil dari pinggir sini nih. Ini pakai dicat kuning nih. Hah? Cakep banget nih. Pohon apa nih Bang Cap nih? Asem. Pohon asem. Berbuah kagak nih ya nanti ya? Kalau subur ya ada buahnya. Hah? Kalau dia pas lagi apa namanya nyayur kurang, pohon asem nih cakep banget nih abang Po nih. Diapain namanya nih? Ditekuk nih tempat kuntilanak pada gelayutan nih kayaknya nih. Juga ya. Dibikin ke bawah abang Po, kagak boleh ke atas nih kayaknya ya. Ini sepeda tahun berapa nih Bang Cap nih? Waktu bikin kagak ngomong-ngomong dia mana? Kagak paham aja. Juga. Apa mereknya ini sepeda nih? Hercules. Hercules. Kalau Hercules biasa. Hah? Warisan mertuanya ya dibawa ke sini. Gak tahu mertuanya orang mana nih. Kita lihat stoknya ya, stoknya bonsainya kayak gimana ya. Ini cakep-cakep banget nih bonsai ini ya. Kita lihat ya, kita impleng pelan-pelan. Emang kalau gini nih kudu pelan-pelan ya. Ini kayak orang dengkangkang gini Bang Cop. Emang sengaja dibikin ini? Hah? Laki-laki apa perempuan ini? Ini orang lagi sila. Nah ini orang lagi berduaan nih. Berduaan. Nah ini gombyok nih. Mana nih? Demen sih dari SMP, demen aja pan dulu mah Pak kagak ada tuh namanya referensi nyari dari mana di Google apa dia mana kagak ada. Jadi ngandelin namanya pikiran kita aja ini kita mau apa gimana ini pohon nih. Gitu. Ya sedapatnya ada yang di otak kita aja. Gitu. Nah tempo-tempo nih namanya kita bocah kampung kan yang duit serba kagak ada. Jadi kadang-kadang saking kepengen punya pohon sampai nyebur-nyebur ke got kita tuh.
Yang paling gampang kan pohon beringin tuh di mari di sini mah. Kita cari tuh pohon beringin ya, dia mah tumbuh di got ya, ada dia mah. Kadang sampai ada yang di batu nisan orang kita pecahin supaya tuh pohon bisa ke bawah pulang. Oh, kagak ada yang ikut apa kalau pohon buah Ya batu nisan? namanya bocah SMP pan, udah kagak mikirin nih begituan dah. Yang penting gimana caranya nih pohon ke bawah pulang beda. Nah, sampai sekarang nih orang Wadon bisa ngadat nih toko dapurnya gitu bawah bakal ngelapot. Iya, emang dasar bocah kampung kesenengannya serba ngakalin. Yang ada aja dah, untung pakai beli. Beli emang bisa kagak. Kalau ini bisa ceritain nggak nih pohon yang ini cakep banget nih, ini paling cakep kayak ini. Ini namanya kalau di sini serutan. Kalau kata ilmiahnya mas Trebus asper. Apa bang coba bang coba? Serutan. Bang serutan. Pohon serutan kalau di mari di sini mah nih disebutnya nih. Dulu mah di kebun banyak banget nih pohon beginian. Ya, banyak banget dulu mah. Ini juga nih cerita sejarahnya nih, kita lagi nenamu ke rumah mantan bos kita nih. Mantan pacar. Bos kita dulu kita zaman kita masih sekolah kita suka kuli nyuci mobil kan. Nah, kita main ke rumah dia kita udah lama nih. Ada pohon beginian nih di samping kuburan mertuanya. Ngangkat kuburan mertuanya. Nah, kita gali juga di samping kuburan ini pohonan. Kita rawatin kita bawa pulang. Alhamdulillah sih ada milik rezeki kita nih pohon hidup. Berapa tahun udah bang Cap nih? Di tangan aneh ya kira-kira ada setahun setengah lah. Tahun setengah. Bentuk pertamanya kayak gimana nih bentuk pertamanya? Ya, Modelnya. namanya tumbuh di liar ya sekarapnya dia semuanya dia dah. Yang ngalor, yang ngidul, yang ngulon, yang tabrakan tuh cabang. Kita kawatin deh biar daripada ngikut maunya kita mau gimana. Ini dikawatin bang Cap? Dikawatin? Dikawatin biar dia ngikut mau kita. Lihat mana kawatin mana kawatin. Nah ini. Dikawatin. Tingkek ya? Biar dia agak tinggi ya? Bukan biar kaget tinggi, dikawatin mah cabangnya biar mau ngidul, mau ngalor, mau ngetan. Nah, gitu. Biar gombyok gitu deh ya? Iya maunya kita ada nih, ini cabang nih kita mau bengkokin kemana nih kira-kira ada nih. Biar ketutup perantingannya, pecabangannya tuh. Jadi semua posisi, semua keisi. Ya semuanya keisi, jadi jangan ada yang kosong. Pohon apa aja yang cakep sih di bonsai bang Cap? Ya pohon banyak. Ya kalau kita mah namanya emang yang penting bekayu ya. Yang penting bekayu aja. Ya kalau pohon cabai mah orang bisa. Yang bekayu beda. Kayak model tua gitu deh itu ya? Iya. Jadi gimana kesan-kesannya selama ngurus nih bang Cap? Penjiwaannya gimana penjiwaannya? Ya kalau saya mah ini mah kan suka-suka kita. Gitu maksudnya ngebentuknya kan suka-suka kita ada tuh. Ya kadang-kadang ada ini kurang begini, ini kurang begitu ya. Kan selera orang beda-beda. Pandangan orang juga beda-beda. Ada yang gundam sama punya kita, ada juga yang kurang begini nih, ada juga. Ya kagak apa-apa namanya pikiran orang kan. Kita harus bisa setel biar dia pada sama kita kan. Selera ya, selera ya. Iya selera dah. Kata kita bagus, kata dia belum tengah tuh kan. Gitu. Kata kita udah maksimal, kata dia masih ada yang perlu digoyang tuh. Iya begitu dah. Kalau kata kita mau udah indah benerin rubunan. Gitu bisa. Digirang bener ini kita. Punya beginian. Orang-orang pengen punya kudu beli. Kita mau ngejar dewek. Ini obat peranti kita kalau orang bisa tidur kalau malam kita ngapainin gini ya. Emang apa kalau bisa tidur? Ya kalau kita orang mau ngantuk mata kering banget dehnya. Mata kering banget nih harus bisa tidur nih. Ngapain ya? Kita ngoprek beginian. Kadang-kadang kita nyabutin rumput yang tumbuh. Kalau kita sempat ngawatin ya kita kawatin. Sengantuknya beda. Udah ngantuk ya tinggal.
bicara masalah bonsai ya, kalau tumbuhan tuh cakep. Nah sekarang manusia itu terdiri dari jiwa, raga, dan pikiran. Kalau raga mungkin sekarang ini udah nggak ada lagi tuh pembonsaian ya, karena kita udah alhamdulillah vitamin segala macam udah tercukupi sekarang, alhamdulillah. Udah bisa kita lihat lah perkembangannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah sekarang ini juga udah ada perubahan. Kalau zaman dulu itu kita masih merasa bahwa kita tuh orang Asia, orang kampung, atau orang desa, atau orang miskin, atau orang susah. Sekarang kelihatan nah, kita lihat udah banyak orang-orang itu, orang-orang kita ini maju ya. Nah sekarang itu pengkerdilan itu kan kita lihat sebabnya. Pertama adalah lingkungan ya. Lingkungan yang menganggap bahwa kita ini orang kecil terus-terusan cuci otaknya kayak gitu. Kita orang kampung, kita orang kecil, kita nggak bisa berbuat sesuatu yang besar. Itu pengkerdilan dari lingkungan. Yang kedua itu bisa juga pengkerdilan itu dari atas langsung ya, yang mengatakan ada bahwa orang kerja asing itu lebih baik daripada kerja lokal. Nah itu artinya pengkerdilan. Mudah-mudahan ini nggak kejadi lagi nih. Kita terus aneh ngerasain gimana rasanya kerja di luar negeri ya. Aneh lihat kawan-kawan aneh luar biasa ya, di luar negeri itu diakuin luar biasa ya. Nah sekarang apalagi sekarang pasar bebas, orang luar negeri bebas datang, kita juga bebas keluar. Nah sekarang kita kudu bangun dari sekarang kalau kita ini bukan bangsa kecil tapi bangsa besar. Kita belajar, kita ikut cari ilmunya, terutama bahasa asing kalau kita mau kerja di luar negeri. Kita kudu belajar. Yang paling penting adalah mental kita juga kudu benar-benar. Pertama itu kita merasa bahwa kita itu sama semuanya, asal kita mau punya skill, punya keberanian. Aneh yakin dan orang-orang kita itu lebih bagus kalau aneh ngerasain kerja di luar negeri itu. Aneh lebih bagus. Makanya kalau di dalam negeri, ayo deh kita kerja dengan kualitas, jangan lagi malas-malas ya. Tunjukkan kualitas kita kepada dunia ya. Nah itu yang kita lihat lagi ke diri kita, hasil daripada lingkungan dan kebijakan di atas itu seperti itu. Kita coba lihat ke diri kita jangan lagi kita mengkerdilkan diri kita sendiri membonsai diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan kita cuma melihat kemampuan kita dari luar. Coba ente gali terus kemampuan ente dari dalam. Nggak bisa A pasti ada bisa B, nggak bisa B ada bisa C bisa, pasti bisa. Gali terus yakin bahwa kita ini adalah bangsa besar. Itu aja Bang Munir di Balai Bang Ji. Kita ketemu lagi di KT selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum.